Sebenarnya gampang simpelnya sih, konnichiwa, Strela desu, itu aja. Gitu. Desain yang sebenarnya harusnya agak menerkam, tapi dia malah imut, ciut, imut, lucu gitu. Dulu sempet ada penyesuaian karena driving style gua cukup mengerikan. Cukup. Berarti semua orang cosplayer ini pernah duduk di sini. Pernah duduk di sini. Apa aku harus jadi cosplayer? Memori-memori yang udah yang sudah ada di sini lah itu. Orang tua gue aja yang diajak live. Gue pada saat itu posisinya lagi di luar negeri, bro. Jadi mobil ini lagi kerja di luar negeri gitu kan. Terus tiba-tiba ditelepon gue sama nyokap. Bang, minta KTP ya, mau beli mobil. Terus gue bingung gitu kan. Tahu ya Balaraja ya? Balaraja itu kadang-kadang 170-180. Wah, nggak dipanasin siapa-siapa, tiba-tiba 170-180, tiba-tiba heart braking itu bunyi. Normal nggak sih? Butuh pencengkraman yang sangat baik dan BBK. Sebentar. Kayak tolong, karena ini mobil CVT jangan dibejek-bejek tiap saat ya. Selamat datang lagi teman-teman di How to Treat Your Car. Biar dompet sempit, yang penting modif kita lancar. Hari ini kita sama teman baru kita. Sebenarnya gue udah lama ngeliat mobil lu. Udah ketemu. Tapi seperti teman-teman tahu, gue paling males ke BSD sekarang. Karena gue selalu diusir dan gak dapet tempat stock shoot. Hari ini kita sama teman baru kita, kenalan boleh? Boleh. Nama lu siapa, mobil apa, dan tahun berapa? Oke, kenalin, nama gua Ray, lebih panggilannya adalah Strela dari komunitas Muntep. Mobil gua itu CR-V Turbo Prestige tahun 2021. Gokil. Nah, nama Stella ya? Strela. Yes. Strela ini dari mana? Kalau namanya dari Strela itu dari mana, itu sih sebenarnya kalau kan kita ngomongnya dari Stellar gitu kan. Tapi kayaknya kalau misalkan Stellar itu terlalu cewek dan lebih terlalu biasa. So at the end of the day, kalau kita misalkan acak urufnya sedikit dapat Strela, lebih enak aja ngedengernya juga, dan a bit baru, a bit new. Oh, dari situ ya namanya ya? Iya. Oke, dari nama yang sedikit diacak akhirnya dapat nama ini. Terus abis itu sejak kapan akhirnya lu memasang stiker-stiker ini di mobil ini? Untuk kenal sama anak-anak Muntep sih, atau sebenarnya ceritanya tuh pengen masang stiker ini tuh dari awal tuh udah mau, sebelum ketemu sama anak-anak Muntep. Udah mulai mau punya stiker tuh dari tahun 2022 sebenarnya. Berarti 2 tahun lalu ya? Iya, cuman pada saat itu kita nggak punya nih kenalan apa segala macam yang punya koneksi. Ini gimana sih cara masang stiker tuh kayak gimana, biayanya berapa apa segala macam. Akhirnya ketemulah sama anak-anak Muntep itu pada Januari 2024. Baru banget. Abis itu pasangnya Februari langsung. 1 bulan ya. Lumayan. Mereka cukup menginfluence ya berarti ya. Cukup influence banget sih itu. Dalam 1 bulan langsung kena racunnya ya. Oke, sebelum kita mulai ke jauh-jauh, kenalin dulu dong karakternya ke gue, boleh gak? Ini siapa, dari apa? Alright, jadi karakternya yang gue pasang di mobil gue namanya Tokoyami Toa. Dia itu penyanyi ataupun idola dari Hololive, seperti kebanyakan dari anggota-anggota Muntep juga. Dan tapi yang membedakannya adalah buat Tokoyami Toa ini dia cabang dari Jepang. Berarti asalnya dari Jepang ya? Betul. Nah, gue tuh pernah kalau nggak salah nanya yang dari Jepang juga, Blaze Bura kalau nggak salah. Yes. Nah, bagaimana lu mengerti untuk omongan dia saat live? Karena ini susah. Iya. Bahasa Indonesia, Kobo bahasa Indonesia, si Remio bahasa Indonesia, gitu-gitu. Kalau buat ngertinya sih kebetulan memang ngerti bahasa Jepang tuh cukup fasih lah hitungannya. Untuk conversation yang sehari-hari lah ya itu. Oh iya? Betul. Berarti lu bisa bahasa Jepang? Sedikit lah gitu. Sedikit bisa. Oke. Tapi kalau misalnya disuruh gue gak mau itu aja kan, karena agak gimana ya, on the spot gitu kan. Agak nervous. Cuman gimana cara ngomong selamat datang bersama gue Strela. Sebenarnya gampang simpelnya sih, konnichiwa, Strela desu, itu aja gitu. Jadi untuk stream dan lain-lainnya memang kalau buat nonton di Hololive cabang Jepangnya tuh gampang banget. Bukan gampang banget lah, seenggaknya at the very least topik apa pembicaraannya tuh dimengerti, walaupun nggak ngerti banget. Gimana caranya lu dapat language ini? Lu belajar kah? Atau memang lu karena nonton kah? Dari game kah?
Dari nonton, dari main game, dari baca juga terkadang, dan akhirnya karena habis COVID dan lain-lainnya, streamer atau VTuber itu mulai keluar dan akhirnya lebih banyak belajar karena memang terpaksa gitu tuh, itu biar ngerti gitu hitungannya. Oke. Gitu. Berapa lama butuh waktu untuk belajar sampai lu ngerti dan suka sama kultur Jepang dan Hololive ini? Sebenarnya lu nonton anime nggak sih dari dulu? Nonton, tapi dulu tuh super sibuk dan akhirnya adalah kelepas gitu kan anime kan. Jadi tapi pas nonton VTuber ini ya kurang lebih sekitar setahunan. Oke, jujur gue kan juga nonton anime ya. Gue model yang ngikutin juga, tapi gue belum nyampe nih Hololive. Nah, apa yang bikin lu suka sama karakter ini? Kalau kita nonton anime, gue suka karakternya siapa karena dia begini. Kalau di Hololive karakter ini, kenapa lu suka sama karakter? Sebenarnya dari suaranya tuh unik banget sih. Oke. Suaranya unik banget. Bolehkah gue insert nanti ya? Boleh. Suaranya unik, desainnya juga kebetulan kita kalau bilang temanya itu namanya Gap Moe. Jadi istilahnya harusnya karakternya itu terlihat keren ataupun cool gitu lah hitungannya kan, anggun. Tapi justru malahan jadi imut gitu. Jadi pembawaannya itu kebetulan dari karakter ini adalah desain yang sebenarnya harusnya agak menerkam, tapi dia malah imut, ciut, imut, lucu gitu hitungannya. Oke. Kayak gitu. Oke, karena itu ya. Karena itu. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih, kita ngomongin modifan lainnya dari mobil ini dulu ya. Sip. Kaki-kaki dong, velgnya apa? Spek berapa? Oke, kalau velg sendiri sih baru sempet banget ganti kemarin di ADS itu Work Emotion ZR10. 8,5, ET-nya 35. Kiri belakang depan. Dengan ban? Depannya itu Sport Max 50 plus ya? Sport Max 50 biasa nih. Sport Max 50, ring 18, 235, 60. Depan belakang sama? Depan belakang sama. Oke. Kaki-kaki? Standar. belum main. Standar. Full standar. Kaki-kaki hitungannya coilover ya hitungannya. Oke. Coilovernya itu tuh ESX Basic. Tapi berarti coilover bisa lu setting dong? Coilover bisa disetting. Settingan coilover gua itu sementara ini depannya itu 15, belakangnya 13 klik. Oke, gua kurang tahu tuh klik tuh gimana tuh, sorry. Jujur sebagai orang yang baru di dunia perotomotifan juga gitu kan. Klik itu tuh seingat dari gua kalau makin gede lebih keras, makin sedikit lebih empuk. Buat suspensinya. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Buat ngeceperin apa segala macam, depan itu dapatnya kurang lebih sekitar dua jari sempit. Di belakang itu dibikinnya 2 jari longgar. Oke. Dengan fitment kayak gini ngelewatin polder segala aman aja ya. Dulu sempet ada penyesuaian karena driving style gua cukup mengerikan. Cukup banget mengerikan. Jadi kadang-kadang ngelihat ada poldur, bukannya direm apa segala macam malah cruising gitu. Terbangin gitu kan. Kadang-kadang di peak bisa gitu kan. Tapi semenjak pasang kebayang sih ini apa? apa ya, enak aja gitu loh. Merasa terbang tuh cukup menggah gitu aja kan. Tapi semenjak pasang ini fitment ini apa segala macam jadi lebih was-was juga sih, lebih kalem. Walaupun nyetirnya ya cukup ugal juga sih. Kecepatannya sama aja. Kecepatan aja. Cuma sekarang kalau ada polder yang rem. Betul sekali. Kaki-kaki udah, lampu-lampu ada yang diubah? Lampu-lampu di depan itu dibikinnya Demon Eye buat headlightnya RGB. Terus kebetulan kalau di interior mungkin nggak kelihatan sekarang, tapi dibikinnya interiornya ada ambient light. Oh iya. Ini tambahan sih. Satu warna atau bisa diubah apa aja? Sebenarnya bisa diubah warna apa aja, cuman karena kebetulan warna karakternya ungu dan the entire konsep dari mobil ini udah ungu juga gitu. Dimasukinnya jadi ke ungu aja. Dari aplikasi gitu ya kalau nggak salah ya. Oke. Knalpot pun nggak ada yang diubah. Mesin pun nggak ada yang diubah. Tapi rencananya knalpot sih mungkin mau full sis. Udah punya tembakan belum? Siapa nih kira-kira yang gue incer nih? Buat apa nih maksudnya? Buat si brand knalpotnya. ADR sih kayaknya. ADR ya. Satu detail mungkin yang gua ini adalah delete chrome di bawah. Fender bawah itu gua delete chrome karena terlalu banyak chrome akhirnya kelihatannya nggak suka. Oke. Logo juga delete gak? Logo nggak delete. Sempet kepikiran buat delete, tapi kalau misalkan di delete kayaknya ngambil dari intisari dari ininya mati gitu kan hitungannya. Rencananya sih mungkin yang mau dilakuin itu adalah buat prestige di belakangnya tuh mau di ini. Apa tuh? Mau dilepas.
Oh, di Prestige, emblem ya, emblem Prestige sama Emblemnya emblem dilepas semua VTEC-nya mau dilepas gitu. biar lebih clean ya. Ya, biar lebih clean. Tapi hati-hati juga tuh. Biasa ada bekas-bekas yang susah banget hilang. Ya, itu harus Jadi detail harus dipoles gitu, ribet dah. banget. Nambah uang lagi. Ada permodifan ini nggak akan berhenti saya. Luar biasa ya. Dari dalam apa-apa aja yang diubah? Sebenarnya dari interior sendiri kan nggak ada yang diubah banyak, kecuali dari faktanya kita udah punya ambient light sama juga ada foot lamp juga kan itu. Oke. Yang gua nggak suka dari CR-V ini nih, satu lampunya tuh cuma di depan doang dan di tengah, dan itu juga dia nggak terlalu terang banget gitu kan. Oke. Jadi kadang-kadang kalau ada barang yang jatuh, barang yang apalagi warna hitam gitu kan, warna malam, kita kadang-kadang sering kelupaan atau bahkan susah nyarinya. Akhirnya kita ya udahlah ngambilnya di rumah dan lain-lain gitu kan. Tapi semenjak kita punya ambient light ini Berguna sekali ya. berguna banget. Jadi keluarga yang tadinya awalnya ini ngapain kamu tambahin begini-begini, sampai kejadian Ada yang jatuh apa segala macam, wah membantu juga deh ternyata. Akhirnya jadi kayak ya udah, berarti saya keluarga senang gitu. Nah, ada beberapa tanda tangan juga di sini. Ini siapa-siapa aja sih, Bro? Boleh tahu gak? Jadi kalau buat tanda tangan yang ada di dashboard itu kita ada cosplayer yang cukup besar ya, ternama di Indonesia. Salah satunya adalah Nekonoi, Nekonoi Katsu, terus ada Klausi, ada Machame, sama juga ada Ola Aphrodite atau Aphrodite ya. Berarti semua orang cosplayer ini Yes, pernah duduk di sini. pernah duduk di sini. Apa aku harus jadi cosplayer? Oh, jangan sih. Tiba-tiba kayaknya. saya duduk di sini. Kurang sih kayaknya. Tapi kan di tanda tangan harus di sini dong, Bro. Iya dong. Berarti dia udah pernah duduk di sini dong. Bener. Oke. Tapi buat ngebawa sih sebenarnya orang-orang yang ditanda tangan di sini tuh belum punya kesempatan untuk ngebawa kayak keliling sih. Oh, tapi dia duduk kok tanda tangan aja. Ya, syukur-syukur alhamdulillah ada lah. Wah, kursi nggak bakal diganti ini. Kayaknya. Kayaknya nggak, tapi yang bakal diganti sih kayaknya yang ini sih. Oh iya, yang ini malah enggak ya? Yang ini mah enggak kayaknya. Penuh kenangan. Udah kenang-kenangan gitu kan, udah ada emotional value-nya tuh terlalu tinggi lah gitu. Oke. Nanti kita ngomongin emotional value-nya ya. Oke. Boleh. Luar dalam ada yang ketinggalan? Luar dalam nggak ada yang ketinggalan sih, paling cuma Oke. itu doang. Apa yang dimaksud dengan emotional value dengan mobil ini? Emotional value dari mobil ini ya. Pasti punya nih cerita-cerita yang nyedih banget kan? Oh, lumayan sih. Jadi sebenarnya mobil ini tuh awalnya itu dipakai sama orang tua di Bangka. Karena mobil dari Bangka kan, plat Bangka dan lain-lain. Kebetulan atas nama gua sendiri. Pada saat itu dipakai buat kerja dan lain-lainnya. Dan bahkan pas di Bangka itu kalau misalkan lagi pulang kampung, bawanya juga mobil yang ini. Jadi beberapa hal menarik yang contohnya kayak di jalan, apakah itu tiba-tiba ban putus, maksudnya meledak gitu ya, ban meledak tiba-tiba, ataupun 150 di jalan-jalan pedesaan yang cuma satu arah itu kayak ekstrim dan lain-lainnya. Ngantar orang tua ketawa-ketawa di sini. Ternyata saya tahu kan. Semenyeramkan apa ya Anda nyetir dalam kota 150 sih kayak bunuh diri, Pak. Oke, lanjut. Jadi menurut gua tuh memori-memori yang udah yang sudah ada di sinilah hitungannya. Itu tuh emotional value beberapa ada yang nggak mau diganti lah. Kayak contohnya kan kalau jok yang Marcel lagi duduk sekarang, banyak orang yang lu idolakan. Ya. Akhirnya di sini gitu. Akhirnya di sini gitu kan. Jadi misalnya kalau buat Tursi sih sebenarnya nggak mau diganti gitu. Dari awalnya. Apa ya, emotional value sih. Banyak bahkan hitungannya kalau misalkan mobil ini juga mau di-upgrade, walaupun hitungannya tukar tambah ya. Ditawarin sama orang tua pun, disponsori oleh orang tua pun dan lain-lainnya. Enggak. Oh, enggak. Bahkan mobil ini nggak mau. Oh, bahkan nggak akan. Kayaknya mobil ini akan gua pakai sampai mobil ini rusak. Semoga ya. Semoga. Kita lihat ya. Kita lihat lah. Ini. Masih muda banget. Ini video bakal selamanya nih. Time capsule ya. Ntar pas lu ganti mobil sih gue cengin sih. Tapi nggak menutup kemungkinan punya project yang baru gitu kan. Tapi mobil ini kayaknya nggak bakal dijual sih. Nah ini, nanti kita crop bagian sini, kita kirim ke dia pas dia jual mobil ini. Jangan jual ya nak ya, jangan jual. Oke. Itu emosional ininya ya, value-nya dari mobil ini. Kenapa pilih mobil ini? Jadi itu sebenarnya kalau buat masalah, kan tadi sempat disinggung ya, sempat pengennya CX-5 Elite tahun 2015 dan lain-lainnya. Cuman orang tua adalah orang yang cukup was-was masalah mobil tua dan masuk akal juga gitu kan. Kadang-kadang mobil tua PR-nya banyak banget ya. Apakah itu dari kaki-kaki, dari interiornya, lebih banyak dari AC. Jadi istilahnya walaupun secara tanda kutip lebih murah,
Benernya tidak sama iya, murahnya. nggak sama murahnya gitu kan. Dan akhirnya walaupun gua secara pribadi nyetir CX-5 tuh lebih nyaman juga dan lain-lain. Dan sebenarnya orang tua tuh juga lebih nyaman gitu. Oke. Oh, CX-5 waktu itu second hand ya? Second hand. Oh. Iya. Dan pada saat itu lagi nyari mobil butuh buat operasional gitu kan. Tapi akhirnya daripada kita berdebat lah kira-kira mobil lama tuh kayak gini, mobil baru tuh kayak gini, segala macam. Akhirnya orang tua sempet ya trik-trik sales lah ya. Oke. Gimana tuh? Diajak test drive. Oke. Mobil CR-V Biar tahun lu 2021. Enggak, diajak orang tua gue aja yang diajak test drive. Gue pada saat itu posisinya lagi di luar negeri, bro. Jadi mobil ini datang Lagi kerja di luar negeri gitu kan. Terus tiba-tiba ditelepon gue sama nyokap. Bang, minta KTP ya, mau beli mobil. Terus gue bingung gitu kan. Wah, mungkin CX-5 nih yang dibeli gitu kan. Iya, karena lu udah ngomongnya CX-5 nih. Gue udah nge-vouch banget nih. CX-5 tuh enak banget. Apa segala macam, mama juga suka gitu kan. Dad juga suka, apa segala macam. Udah nggak usah mikir-mikir yang lain, udah CX-5 aja. Masalah pemeliharaan apa segala macam, udah nanti Ray bantu lah hitungannya gitu kan. Gampang gitu hitungannya. Oke. Pas nyampe-nyampe, kenapa jadi CR-V gitu kan? Baru lagi gitu loh. Yang dibikin kaget tuh adalah faktanya baru gitu loh. Yang tadi awalnya mau beli mobil second, ini mau beli mobil baru. Kenapa beli mobil baru? Iya, lumayan diskonnya segini. Iya, nggak salah sih, cuman ya udahlah gitu. Akhirnya jadilah mobil. Akhirnya jadi mobil ini. Gitu. So far tapi seneng ya sama mobil ini. So far sih seneng banget. Tenaganya oke kan menurut lo? Buat daily drive sangat irit, apalagi dengan driving style gua ya. Faktanya dengan driving style gua bisa dapat 10,5 sampai 11 itu tuh menakjubkan banget. Gue jadi penasaran tuh hari-hari tuh kayak gimana sih lo nyetir? Tahu ya Balaraja ya? Oke. Balaraja tuh kadang-kadang 170 180. Wah, nggak dipanasin siapa-siapa, tiba-tiba 170 180. Karena pengen aja. Ngambil outer, karena pengen aja. Di atas segila itu. Gila. Tapi itu pun masih bahkan dapat itu dari 10,5 sampai 11 tuh masih dapat gitu. Iya, ternyata irit ya mobil ini. Cukup irit. Buat turbo lagi. Padahal CR-V kan setahu orang pasti ngomong boros lah, lebih boros ya, pasti gitu ya. Mungkin kalau yang ini yang gue alamin ya, sempat memang pas gue megang mobil ini pertama kali abis gue ditinggal di Bangka, mobil ini tuh olinya, tebak bro. Kenapa? Olinya tuh berapa speknya? Oh, speknya 1040 harusnya? 1040. Bener. Berat banget. Oke. Jadi borosnya boros banget. Jadi semenjak ini diganti sekarang ke 0W20. Jadi lebih irit kebetulan. Tapi jadinya lu harus ngecekin mulu kan? Karena takutnya penguapan. Betul. Istilahnya ya the extra step of maintenance. I don't mind. As long as bawahnya lebih enak aja gitu kan. Karena tarikannya semenjak pakai 10W40 dibandingin sama 0W20 tuh lebih enak yang ini aja sih. 0W40. 0W20. 0W20. Jauh lebih enak ini. Lebih enak ini, jauh. Oke. Gitu. Tapi nggak ada gejala-gejala yang kayak gimana banget kan? Gejala sih paling ya terkadang sih kalau lagi high speeding apa segala macem, brake-nya itu tuh sering bunyi. Oh, oke. Kemarin sempet nanya sama beberapa anak-anak dari CR-V Gang juga, mau nanya dong kalau misalkan high speeding 80 lah ambil gitu kan, 80 tiba-tiba hard braking itu bunyi, normal nggak sih? Dan kebanyakan tuh pada bilang iya sempet juga brake-nya bunyi, speednya brake-nya bunyi apa segala macam. Padahal udah dicek sama grup resmi, sama bengkel resmi, sama di GS kan ada namanya YH Brakes juga kan, sempat dicek dan lain-lain tuh aman-aman aja, kampasnya masih tebal apa segala macam, tapi tiba-tiba aja bunyi kayak kayak kereta gitu loh itu. Agak concern. Dan itu berarti semua orang merasakan hal yang sama, terjadi itu ya? Rata-rata sih. Oh, oke. Tapi di luar dari itu sih performance wise is nice, it's very good, especially for your daily driven car. Yes. Jadi maksudnya bensin yang keluar sebanding untuk tenaga yang didapat. Menurut gua yes. Oke. 0 sampai 10 kasih nilai buat mobilnya. 1 sampai 10 ya? Ragu-ragu gitu ya? 1 sampai 10 dengan harga yang diberikan pada saat tanggal 2021. 2021, sekarang udah 2024 dengan performance yang begini, ambillah turun harganya kayak 350 juta ya. Oh iya kah? Sekarang 350 juta, 400 kurang lebih. Prestige.
turunnya cepet lebih ya? Lumayan. Oke. Tapi buat performance dengan harga full ya, kalau misalkan kita beli baru, brand new and everything, kayaknya sih I would give it a solid 8. 8 ya? Berarti duanya kemana tuh benar? Duanya itu lebih ke arah comfort sih sebenarnya. Karena kembali lagi kan kalau misalkan secara standar mobil ini gua nggak coilover dan lain-lain. Terlalu comfort dan lu nggak suka? Bukan terlalu comfort justru malahan. Oh iya, terlalu comfort bahkan. Iya kan, ya. terlalu comfort dan layang-layang kan kata lu, dan lu nggak suka ya? Terlalu limbung. Okay. Belakang juga kadang-kadang delay-nya juga kelihatan banget pas belum coilover. Dan menurut lo itu kurang? Dengan driving style gua ya, mohon maaf sekali lagi. gua harus underline tuh dengan driving style gua yang mengerikan. Oke. Butuh Jangan, gitu. Pencengkraman yang sangat baik dan BBK. Sebentar. Kayaknya BBK bukan di sini sih. Belum ya? Belum. Tapi nextnya mau dong. Kalau ada rezekinya mau banget sih. Smooth kan? Iya. Udah BBK ada warna ungu lagi. The best. The best lah. Sebenarnya nggak warna ungu juga lepas warna sah. Ungu selesai. Jadi diracunin BBK lagi. Keren ya. Paling jauh kemana ini mobil? Paling jauh mobil ini itu tadi sih dari Jakarta ke Bangka lewat jalur darat. Nice. Jadi naik kapal terus ke modified Palembang. Atau sebelumnya? Sebelumnya Ya. Kalau modified kemana? Kalau modified paling jauh itu nerobos Lembang. Lembang. Oke, di situ. Cikole. Oke. Dengan seceper ini. Oke. Aman aja. Ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya. Bunyi-bunyi ada lah ya. Bunyi-bunyi ada. Ada lagi pesan-pesan buat teman-teman yang pengen punya CR-V ini? Tolong karena ini mobil CVT jangan dibejek-bejek tiap saat ya. Oke. Banyak isu ya soal CVT-nya ya. Jangan. Oke. Terakhir dong. Gue selalu nanya ini soal pro kontranya menjadi mobil dengan Itasha. Oke. Pro kontranya. Pernah ngadepin pro apa atau kesenangan apa dan kontra apa yang paling kontra dan nyebelin menurut lo? Jadi alasan kenapa gue mau masang Itasha ini adalah untuk menyenangkan diri biar gue diri sendiri ya. Satu identifikasi lah gitu. Benar. Self identification dan juga biar gue ada motif lebih untuk parkir di bawah restoran gue gitu. Oh, I see. Nah, ini restorannya yang ada di sebelah nih teman-teman yang ada di footage kita. Apa namanya? Takamori. Oke, lanjut. Jadi udah dari itu dipasang segala macam. Kebetulan ada tuh drive-nya untuk lebih mejeng gitu kan. Oke. Tapi yang pro kontra ya, pro-nya itu of course jadi center of attention dan kadang-kadang kontranya not all attention is good. Of course lah ya. Kalau misalkan kontranya juga, kalau misalkan lu ribut sama orang di jalan, masalahnya gara-gara lu stikeran, lu mau pergi ke Bandung, mau pergi kemana, pasti ketahuan. Itu kontranya. Tapi ya jokes aside, kontranya sih nggak semua orang sekarang di komunitas ya. Di luar dari komunitas mobil, itu komunitas in general, masyarakat Indonesia lah. Begini tuh dihitungnya apa sih? Padahal kultur ini tuh udah lama banget loh teman-teman di Jepang, dan ini menurut gua udah gua tonton dari pas gua kecil gak sih? Orang-orang tuh udah pada pasang beginian. Yes. Dari bahkan zaman-zaman drifting ya. Cuma ini Indonesia belum biasa aja gitu ngeliat ini. Ya, jadi memang rencana Muntep dan komunitas-komunitas lain tuh untuk menormalisir faktanya mobil begini tuh hanya sebuah kultur gitu kan. Dan gue berusaha untuk bawa Muntep ke tengah. Yes. Karena menurut gue ini seru. Yang kayak gini harus ada nih. Maksudnya kan memang semua orang tuh punya selera masing-masing, dan ini tuh memang dari dulu ada gitu. Jadi kalian tuh harus ngeh kalau style ini ada. Jadi gue suka banget ngajak teman-teman, ayo ikut di How to Treat biar kita ketengahin Muntep ini biar kelihatan. Bahkan lo tau gak video terakhir Muntep itu gue sejajarin 5 video. Oh ya? Semuanya. Oh. Semuanya dari member Muntep gitu loh. Iya, I see. Jadi biar kayak orang notice langsung kayak bareng gitu loh. Langsung kayak tak gitu kan. Iya, ini apa nih? Kultur apa nih gitu ya? Yes, paham. Semoga dengan ini jadi keangkat lagi karena gue udah lama nih nggak collab lagi sama orang-orang Muntep. Oh. Dan ini akhirnya ketemu sama lo lagi. Dan lu mau ke Bekasi, itu paling bagus. Amin insyaallah. Kebetulan lagi gabut banget untuk ke Bekasi. Nah, buat teman-teman yang nanya, speknya apa sih harus biar bisa masuk How to Treat? Mau ke Bekasi. Jangan, tapi ya maksudnya bensin. Lumayan ya. Lumayan 45 menit kalau nggak macet. Iya. Kebetulan ini nggak macet ya. Kebetulan alhamdulillah ya Allah lagi nggak macet sumpah. Ada lagi yang mau disampaikan buat teman-teman yang nonton video ini dan pengen CR-V?
menurut gua kalau misalkan buat masalah CR-V, go for it. It looks very nice, gagah banget. Jangan berpikir dengan mobil yang besar ini, mobil yang sedikit terlalu gagah ini, lo dikira om-om. Oke. Karena mohon maaf, ya gue merasa gue juga mulai jompo sih kebetulan. Okay. Apa mungkin gara-gara bawa CR-V ya akhirnya gue mungkin jompo tidak ya? om-om, tapi om-om anak satu. Ya betul. Jangan dikira kayak lu jadi om-om yang om-om punya kepala satu gitu kan ya. Om-om dengan satu. Tapi enggak, ini menurut gua ini bukan mobil berkeluarga. Maksudnya bukan mobil keluarga. If you're feeling adventurous, lu mau mobil daily driven yang nyaman, yang bisa dibawa ngebut dan lain-lainnya. Dan kemana aja. CR-V is good. Oke. Bukan video promosi, tapi nyatanya ini dari ownernya langsung. Not sponsored. Teman-teman silakan kalau suka CR-V, jangan ragu-ragu. Anjay, langsung laku tuh Honda. Nggak boleh. komisi. Oke, gitu aja ya. Instagramnya terakhir, teman-teman kalau mau lihat di mana nih? Kita punya Instagram, atau saya punya Instagram di strella.cr, strella.cr. CR-nya apa itu? CR-nya CR-V. Cuman V-nya Anda malas menambahkan V. Kalau lebih ngeret kayak HRV, BRV, CRV, berarti kan CR. No need V ya, no need V. Oke. Gitu ya teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton How to Treat Your Car sampai hari ini. Semoga tren dari Itasha ini makin ramai dan makin seru. Gue mulai seneng banget nih, makin banyak nih orang-orang kayak gini, jadinya makin rame. Seru banget, jadi genrenya nggak gitu-gitu aja. Teman-teman terima kasih udah nonton, dan sampai ketemu di video How to Treat lainnya dengan mobil-mobil Itasha lainnya. Thank you ya. Like kalau suka, nggak suka di dislike aja. Bye-bye. Thank you bro. Dadah. Bye-bye guys.